Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini. Ini merupakan nikmat yang besar bahwa kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita dahulunya yang kita bersama-sama di bulan Ramadan yang lalu, atau bahkan dalam beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan, kita sudah sama-sama bercita-cita untuk memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi qadarullah bahwa mereka tidak bisa memasuki bulan Ramadan ini, apakah karena mereka sudah meninggal atau mereka menderita sakit sehingga tidak bisa banyak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah menjaga kita semua dari penyakit-penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit badan, yang bisa menghalangi kita dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Ramadan tentunya kita senantiasa mengingat kembali atau sering membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 188 yang berkenaan dengan puasa Ramadan ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi bulan puasa ini hanya hari-hari yang berbilang, sebentar saja. Ya'ti sari'an wa yadhabu sari'an. Datangnya cepat dan juga perginya cepat, tidak terasa bulan ini. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, maka boleh menggantinya di hari yang lain. Dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dia kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini ayat yang pertama, bahwa perintah puasa yang pertama hanya bersifat pilihan, boleh puasa, boleh tidak berpuasa. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 185 yang menegaskan tentang kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun.
Itulah bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Inilah bulan Ramadan yang mana diturunkan permulaan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaknya kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu menjadi hamba yang bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaknya mereka memenuhi segala perintahku. Hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada di dalam kebenaran. Kemudian di sini kita mendapatkan faedah bahwa bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, bulan puasa adalah bulan ketakwaan. Bulan Ramadan, saya ulangi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan bulan ketakwaan. Kemudian bulan Ramadan bulan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haytul abyadu minal haytil aswadi minal fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun." Dan dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka menjadi bertakwa. Kemudian di ayat terakhir tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang lainnya dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ketika kita berpuasa kita meninggalkan sesuatu yang aslinya halal, kemudian kita tinggalkan demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketahui pula bahwa ada sesuatu yang di sana
yang memang aslinya sudah haram, yaitu memakan harta orang lain tanpa jalan yang benar, menuntut gaji padahal tidak kerja. Nah, ini jauh lebih harus kita tinggalkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat puasa ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tujuan puasa yang pertama, yaitu la'allakum tattaqun. Pertama, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di ayat 185 la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Kemudian di ayat yang 186 Allah menyebutkan la'allahum yarshudun, supaya mereka senantiasa di dalam kebenaran. Di ayat 187 Allah berfirman la'allahum yattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bersyukur, dan menjadi orang-orang yang senantiasa berada di dalam kebenaran. Di kaum muslimin yang maka Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang hal-hal berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada juga di sana beberapa hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bulan puasa ini. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika memasuki bulan Ramadan, beliau senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan masuknya bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadanu." Sungguh telah datang bulan Ramadan kepada kalian. Syahrun mubarakun, bulan penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka padanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih bagus dari 1000 bulan. Bukan bahwa sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha wa qad hurima. Barang siapa terhalangi dari kebaikan di bulan Ramadan ini, maka dia telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Maka apa kata para ulama? Inna hadhi bisyaratun wa tahniyatul lakum wa ihbarun bi amri azim tatahaqqaqu lakum. Ini adalah bisyarah, kabar gembira bagi kita semua, dan penghabaran tentang perkara yang sangat besar, bahwasanya anna ramadana qad ja'akum wa antum tatamatta'una bisiyya wal afiyah, bahwa Ramadan datang kepada kalian, datang kepada kita semua, sedangkan kita dalam keadaan sehat wal afiyat. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada hadis lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih juga menyebutkan tentang puasa ini. Hadis yang datang dari Sunan At-Tirmizi min hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatil jin." Apabila awal malam dari bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Wa gulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak ada pintu yang ditutup dan dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak ada pintunya yang ditutup.
wa yunadi munadin. Kemudian ada yang penyeru, ya bagiyal khairi akbil, wahai pencari kebaikan, akbil, segeralah kamu, datanglah kamu, ambillah, hampiri kebaikan ini. Ya bagiyal syarri aksir, wahai pencari keburukan, aksir, kurangi, tinggalkanlah keburukan tersebut. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Wadzalika kullu lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Fata'ammal qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yunadi munadin ya bagiyal hari, ya bagiyal khairi akbil, wahai pencari kebaikan, akbil, ai annaka istaqbalta mausiman lil khairi wa mausiman lit ta'ah fa akbil alaihi ikbalan syadida. Kamu telah memasuki musim ketaatan, musim kebaikan, maka datangilah, maka sambutlah. Ihris alaihi hirson azima, maka bersemangatlah di dalamnya. Innaka sama iyyaka an tudai ala nafsika hadhil fursa asina. Maka hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar ini. Fa musimun rabihun lil khair, ini musim untuk mendapatkan untung yang sangat banyak. Wa tijaratun rabihah, perdagangan yang sangat menguntungkan. Wa idza dhahaba la yaud, apabila waktunya sudah pergi, maka dia akan tidak kembali lagi, kecuali 1 tahun yang akan datang yang belum tentu kita bisa mendapatkannya lagi. Jangankan bulan Ramadan yang berikutnya, besok saja kita tidak yakin bahwa kita bisa berpuasa Ramadan. Maka kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, akbil ya bagiyal khair akbil, wahai pencari kebaikan, datanglah, isilah dengan kebaikan di dalamnya. Ya bagiyal syarri aksir, wahai senantiasa berbuat buruk, aksir, la yaliku biman yabtagi syarra aw taharraku nafsu lisyarri ayyutiha lahal majal antatamadi fi syarrihi. Jangan engkau terus-terus dalam maksiat yang engkau lakukan. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, wa qad jaa fil hadisil akhar, dan telah datang juga dalam hadis lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasafa hadza syahra bi annahu syahrus sabar, mensifati bulan ini dengan bulan kesabaran. Apa sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah, siyamu syahri sabar wa salasatu ayyamin min kulli syahrin siyamud dahri, puasa bulan kesabaran dan berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Wa wasafahu bi annahu syahrus sabar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati bulan Ramadan ini dengan bulan kesabaran. Wa makna dzalika, apa makna hal tersebut? Anna lil muslim fursatan adzimatan fi hadzal syahrul karim, seorang muslim memiliki kesempatan di bulan mulai ini ayurawidu nafsahu wa yuawidahu ala sabar, agar melatih dirinya dan membekali dirinya dengan kesabaran, bi anwa'i kullihi, dengan 3 jenis kesabaran. As-sabru ala taatillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Was-sabru ala maksiatillah, bersabar meninggalkan maksiat. Wasabru ala aqdarillah, dan bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Wa musibul lisabar, maka ini adalah musim untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan yang tidak terhitung. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis lain juga mensifati tentang bulan Ramadan ini. Wa qad jaa fi hadisi anin Nabi, datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan penuh berkah, ibtaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan puasa di dalamnya. Fihi tufattahu abwabul jannah, di dalamnya dibuka pintu-pintu surga.
wa tughallu abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa tusaffadu maradatasy syayatin, dan dibelenggu daripada setan-setan. Karena itu kaum muslimin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya kita benar-benar memperhatikan dengan baik, memanfaatkan waktu-waktu kita ketika memasuki bulan Ramadan ini. Kemudian satu hal yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa merasakan indahnya Ramadan ini. Walaupun dalam kondisi bahwa kita ada perasaan takut dengan adanya wabah COVID ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada kita dan segera bisa menghilangkan penyakit ini. Menjadi pertanyaan, ma yang bagi alaina an nastaqbila bihi syahr Ramadan, atau kaifa yakunu istiqbaluna lahu. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, atau bagaimana kita mengisi daripada bulan Ramadan ini. Maka ada beberapa poin bagaimana kita menyambut atau mengisi bulan Ramadan. Yang pertama, al-amrul awal, yang bagi alaina an naproha bihadza syarri inda duhulihi farhan adima. Pertama, kita hendaknya bergembira ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan ini dengan kegembiraan yang sangat besar. Wa an nusarra bi maqdamihi. Kita senang, bahagia dengan bisa memasuki bulan Ramadan ini. Wa yakuna lahu fi qalbina makanatan aliyah. Bahwa bulan Ramadan ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam diri kita. Wa an nahmadallah. Kita bersyukur, memuji Allah. Wa nashkurullah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walihada yang bagi ayah riso muslim idza akramahu Allah tabaraka wa taala wa manna alaihi bi bulughi hadza syahri. Maka karena itu wajib bagi seorang muslim yang Allah berikan dia umur panjang masuk dalam bulan ini untuk bersyukur. Wa syukru ala an manna alaihi bi bulughi. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka di bulan ini. Dan bagaimana bentuk syukur kita? Wa inna min syukrika li nikmatillahi 'alaika bi bulughi hadzal syahri al-'azim an tahrisu 'ala jiddi wal ijtihadi fi taatillah. Bagaimana bentuk kita bersyukur, yaitu an tahrisu, yaitu engkau bersungguh-sungguh 'ala jiddi wal ijtihad, untuk bersungguh-sungguh fi taatillah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faris ala qiyami bihaqqillah. Bersemangatlah untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub lillahi tabaraka wa taala wa bu'di anil umur allati haramallahu jalla wa ala. Dan ingat bahwa dari apa yang tadi kita bicarakan, bahwa bagaimana puasa pertama hubungan kepada Allah, bagaimana puasa hubungan kepada orang lain, bagaimana hubungan kita kepada Allah, bagaimana hubungan kita kepada diri sendiri, hak kita, bagaimana kita menjaga hak-hak orang miskin, memberikan fidyah, memberikan makanan kepada mereka, dan bagaimana kita memberikan hak kepada istri kita. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an senantiasa membagi hak tersebut, hak kepada Allah, hak kepada diri kita, hak kepada orang lain, orang miskin, dan hak kepada diri kita dan istri-istri kita atau keluarga kita. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang hendak diperhatikan agar kita merasakan indahnya Ramadan. Summa min umuril muhimmah allati yanbaghi an nastaqbila biha syahrul Ramadan al-mubarak nastaqbilahu bi taubatin nasuhin min kulli dhanbin wa khati'atin. Kita memasukinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa di antara dampak buruk dari maksiat adalah membuat kita berat untuk melakukan ketaatan. Boleh jadi ketika mungkin seorang
malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk sholat tarawih, malas untuk bersedekah. Lihatlah, jangan-jangan ada dosa yang telah memberat, telah menggantung di pundak-pundak kita sehingga kita lalai, sehingga kita berat melaksanakan daripada ketaatan tersebut. Dan kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan di antara kita tahu bahwasanya kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti ada salahnya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa tobat memiliki 5 syarat. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-nadmu ala fi'li dzunub, menyesal karena telah melakukan dosa. As-salis wal azmu ala adamil audati ilaiha, bertekad kuat tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut. Yang keempat iqla'u anha tamaman, melepaskan diri tamaman. Kemudian yang kelima adalah bertobat ketika waktu masih diterimanya tobat, ketika napas belum sampai di kerongkongan atau ketika matahari belum terbit dari barat. Kemudian perkara ketiga yang hendak kita lakukan apabila hendak merasakan indahnya Ramadan, yaitu summa min umuril muhimma allati yanbaghi an nahtamma biha fi syahri Ramadan an nuhafidha ala siyam alladhi huwa faridhu hadha syahr wan nas, yaitu menjaga puasa kita, menjaga dari perkara-perkara yang membatalkannya, menjaga dari perkara-perkara yang mengurangi pahala puasa, banyak melakukan hal-hal yang memperbanyak daripada pahala puasa tersebut. Kita tahu manusia dalam berpuasa berbeda-beda. Suatu ketika waqad su'ila alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus shaimuna adzum ajra, siapakah orang yang berpuasa banyak mendapatkan pahala? Maka aksuruhum lillahi dzikra, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad atau Brani. Kemudian perkara keempat, wa minal umur muhimma bal hiya ahammu ma yanbaghi an ya'tani bihil mar'u fi siyami ayuhaqqiqu qaulan nabi. Perkara keempat, dan bahkan sudah sepantas seorang memberikan perhatian yang besar di dalamnya. Hendaknya dia mewujudkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya apa yang telah lalu. Maka yang bagi lil muslim ayyasuma imanan wa ihtisaban, la adatan jariyan mal adah. Dia berpuasa karena iman kepada Allah, bukan karena kebiasaan, bukan karena orang-orang semua yang berpuasa sehingga malu apabila dia tidak berpuasa. Kemudian berikutnya, inna minal umur muhimmah allati yanbaghi an ta'taniya biha fi syahr Ramadan an naktasiba minhu wa fihi min hilali at-taqwallah jalla wa ala, yaitu kita mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang yang berpuasa, sesuatu yang aslinya halal. Istri kita halal bagi kita, makanan halal bagi kita, minuman halal bagi kita. Tapi sesuatu yang itu sudah mendarah daging dalam diri kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebentar, tinggalkan hal tersebut demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan yang halal saja. Apabila Allah larang, kita tinggalkan. Apalagi yang memang aslinya adalah sesuatu yang haram. Inilah takwa Allah. Kita walaupun dan kita dalam berpuasa kita merasakan muraqabatullah, merasa dewasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang berani minum air walaupun setitik saja. Bulan Ramadan tidak ada yang berani kita mau minum air walau seteguk. Karena kita tahu bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Padahal mungkin kita beli air kita sendiri, tapi kita tidak mau. Walau satu tetes. Maka seorang muslim, maka dia juga di dalam kehidupannya nanti, dia tidak akan berani mengambil satu tetes dari air orang lain tanpa izin atau tanpa jalan yang benar. Allahu Akbar. Ini betapa besar daripada keutamaan yang ditimbulkan apabila seorang berpuasa.
Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sepantasnya juga dilakukan agar puasa ini bermanfaat, di antaranya bagi orang yang mungkin diuji dengan rokok, maka alhamdulillah mereka di bulan Ramadan ini bisa mengurangi, dia dari pagi sampai sore dia bisa mengurangi hal tersebut. Maka ini kesempatan untuk bisa mengurangi, pelan-pelan mengurangi, bahkan sebisa mungkin nanti dia akan meninggalkan perkara tersebut. Bagaimana dia seorang yang hal tersebut, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika awal berbuka puasa dia berbuka dengan sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, agar kita merasakan indahnya Ramadan adalah minal umuril muhimmah allati yanbaghi an tanabbuhu laha inayatu bi kitabillah jalla wa ala. Wa min khususi Ramadan wa mumayyizatihi anna al-Qur'ana unzila fihi kama qala ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Memberikan perhatian yang banyak terhadap Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan ini bulan Al-Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Banyaklah membaca Al-Qur'anul Karim. Isilah waktu-waktu luang. Jangan pernah mengatakan nanti saya akan duduk 1 jam 2 jam untuk menghafal Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Kalau ada kesempatan 5 menit, ketika duduk menunggu, ada menunggu seorang misalnya, ada waktu 5 menit, bacalah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Itu sangat bermanfaat bagi kita, dan itu akan dicatat oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ayat-ayat yang kita bacakan dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan dan kiat-kiat yang diberikan oleh para ulama yang telah kita bacakan juga memberikan motivasi bagi kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, demikian juga keluarga kita, agar bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi negeri kita ini, dan semoga kita berdoa agar wabah ini segera bisa berkurang dan hilang daripada di negeri kita ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum.